Bapa yang baik, kami terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Dalam hidup kami, Engkau baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan ke darah Yesus untuk menyucikan semua dosa kami. Hari ini kami datang untuk Engkau untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, bicara lewat firman-Mu untuk kami. Buka telinga kami untuk dengar, dan buka hati kami untuk menerima. Apa kami dengarkan, kami memakai untuk hidup kami, selama hidup kami. Beritakan kekuatan bagi firman-Mu untuk menjadi remah dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan firman ini kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Hari ini kita dengarkan firman itu, He is risen. He is risen. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. He is risen. Mari kita buka Matius 28 ayat yang ke-6. He is risen. Matius 28 ayat ke-6. Ia telah, kita bangkit berdiri baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Semakin telah dikatakannya, mari tilahlah tempatnya berbaring. Amin. Silakan duduk. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Di mana dia? Ini contoh kuburan. Banyak orang menciptakan agama. Yang satu Christianity. Itu semua kuburan ini hanya satu yang tersebut, Holy Sepulchre. Kuburan yang kudus itu hanya kuburan Kristus, karena tidak tulang di dalamnya. Semua kuburan ini adalah Christianity, adalah Mormonism, Judaism, Islam, Buddhism, Sikhism, Bahai, Confucianism, dan macam-macam lainnya. Semua ini ada tulang dalamnya. Hanya satu kuburan tidak tulang. Makanya namanya bisa jadi holy kuburan. Kuburan yang kudus karena tidak tulang. Enggak ada yang busuk dalamnya. Begitu, hanya Kristus yang punya kuburan tidak tulang. Makanya kita bilang ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Gini, Yesus dia datang ke dunia ini. Waktu dia datang ke dunia ini, iblis berkuasa untuk melawan dia. Sejak dia dilahirkan, dia berusaha untuk membunuh dia. Kalau dia berusaha untuk mengambil dia, mamanya dan orang tuanya lari ke Mesir untuk selamatkan dia. Dia kembali lagi untuk penginjil. Iblis cari kesempatan untuk membunuh dia. Semua ini dia lakukan. Kenapa? Dia gak mau manusia untuk diselamatkan. Karena Tuhan menciptakan manusia yang pertama
Adam. Iblis godanya dia jatuh. Karena dia jatuh, iblis carilah ketua dunia. Dia memerintah atas dunia. Karena dia memerintah atas dunia, dia berkuasa atas dunia ini. Makanya ketika Yesus datang, dia berusaha untuk mau berkuasa dia. Makanya dia mencoba Yesus. Waktu Yesus mau mulai untuk mau penginjil, iblis coba dia. Satu, dia bilang, kamu berpuasa, jadi kamu bantu ini menjadi roti supaya kamu makan. Yesus melawan dia. Dia bawa dia ke tempat gunung. Lihat seluruh dunia saya punya. Kalau kamu sujud, saya kasih kamu. Yesus enggak. Dia enggak jatuh. Dia bawa dia ke tempat yang tertinggi. Jatuhkan dari dirimu supaya malaikat bisa angkat kamu. Yesus melawan dia. Bandingkan hari ini. Kalau Yesus jatuh dalam pencobaan ini, mana akhirnya dia sudah ikut sama Adam. Benar. Dia sudah ikut sama Adam. Nggak ada keselamatan lagi. Karena iblis sudah berkuasa. Bandingkan dalam hidup kita, ketika kita jatuh dalam pencobaan dosa, artinya apa? Iblis sudah menang. Karena iblis enggak menang Yesus, maka Yesus bisa selesaikan hidupnya dengan baik. Dalam hal ini, Yesus menang. Tapi iblis sampai hari ini, dia menggoda semua orang untuk jatuh, punya jadi pengikutnya. Orang jatuh ke dalam pencobaan iblis sudah jadi pengikut iblis. Begitu Yesus sudah beritakan contoh bagi kita. Orang jatuh dalam pencobaan adalah pengikut iblis. Begitu harus kita perhatikan untuk mau jatuh dalam pencobaan. Ketika kita jatuh dalam pencobaan, berarti iblis sudah menang. Dan dalam sini, Yesus kini telah dimakam. Kalau kita tahu, dia sudah dimakam. Ada sudah dikubur. Dia dikubur. Artinya apa? Siapa mati harus dikubur. Kalau dia dikubur, artinya dia sudah mati. Banyak orang menyesat ajaran dan Yesus enggak mati. Dia escape. Sudah dengarkan itu. Itu bohong, ini benar. Orang bilang, dia orang lain. Itu berat, kalau ada kuburan, berat. Yesus pun mengambil mayat itu, dengan panahnya dengan kain lenan yang putih, bersih. Lalu memberikannya di dalam kuburannya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, menyembunyikan sebuah batu ke pintu kuburan itu telah dikubur. Begitu, jangan menyesal ajaran lain sudah mati. Dia sudah dikubur. Dikubur, dia bangkit. Kuburannya jadi kosong. Begitu. Kita percaya Yesus datang, mati dan dikubur. Dan ajaran banyak orang itu menyesat orang. Oh, Yesus bukan dia mati. Dia mati. Karena dia datang untuk mau menyelamatkan dia. Gini, ketika iblis untuk mau bunuh Yesus,
kesempatan sampai Yesus sudah selesai tugasnya. Kenapa Yesus mulai penginjil waktu dia usia 30? Dalam konteks Ibrani saat itu, orang nggak ditulis sebagai orang laki hanya 30. Kalau orang sudah jadi 30, itu sudah jadi laki rumah. Dia bisa nikah, bisa punya anak. Begitu, makanya Yesus tunggu sampai dia sudah cocok waktunya. 30 tahun. Kalau orang sudah jadi 30 tahun, dia bisa berumah tangga. Itu tradisi mereka waktu itu. Makanya Yesus tunggu sampai 30. Baru dia mulai untuk mau penginjil. Dalam dia penginjil, mereka cari kesempatan untuk mau bunuh dia setiap hari. Sampai 3 tahun setengah, dia sudah selesai semua pelajarannya. Baru dia diserahkan kepada manusia mereka. Dari dia, sejak dia lahir, mereka cari untuk mau bunuh dia. Saat itu mereka sudah tangkap dia. Mereka senang, benar enggak? Mereka senang karena dia sudah tangkap Yesus. 30 tahun 6 bulan mereka cari dia sampai dapatnya. Waktu mereka dapatnya, mereka menang, mereka senang karena dia sudah tangkap Yesus. Waktu mereka tangkap Yesus, adalah rahasia yang terbesar. Iblis nggak tahu. Rahasia itu apa? Yesus harus dibangkit. Iblis nggak tahu. Kalau iblis tahu Yesus dibangkit, kenapa dia punya waktu untuk cari dan mampu bunuhnya? Dia nggak mau bunuh dia, dia mau serahkan dirinya. Tapi dia tahu kalau dia sudah tangkap Yesus, bunuh Yesus, Yesus nggak bisa bangkit. Tapi itu rahasia yang terbesar. Tuhan tutup mata iblis, dia nggak tahu. Dia berusaha mau bunuh dia. Kalau dia sudah bunuh dia, dia sudah senang. Makanya waktu dia sudah salib Yesus, mereka senang, mereka rayakan. Oh, Tuhan, ya Yesus sudah mati. Yesus sudah mati. Mereka bilang, kalau kamu anak Tuhan, turunkan. Benar kan? Mereka menjelek dia. Karena mereka suka hatinya sudah beres. Mereka nggak tahu ada rencana Tuhan. Satu hari mereka rayakan, itu 2 hari mereka senang memberitakan semua kota-kota mereka merayakan. 3 hari adalah berita terkini, breaking news, Yesus sudah bangkit. Mereka kejut. Kenapa mereka kejut? Kita bilang Wahyu 12 ayat 12. Iblis tahu waktu Yesus bangkit, waktunya sudah selesai. Tidak. Dia nggak punya waktu lagi. Udah tahu dia sudah selesai. Hidupnya sudah selesai. Iblis sudah tahu dia nggak punya waktu lagi. Karena ketika Yesus sudah melawan iblis. Iblis tidak berkuasa lagi atas manusia. Karena Yesus bangkit. Amin. Ya, makanya Yesus telah bangkit itu melawan iblis. Iblis nggak punya kuasa lagi atas mereka. Dan sini kematian Yesus memberinya kuasa untuk masuk ke dalam kubur. Karena Yesus mati, dia bisa masuk dalam kubur. Kenapa dia masuk dalam kubur? Karena dalam kubur ada banyak orang sedang mati sebelum Yesus datang. Mereka harus bangkit. Maka Yesus mati untuk
Mak kunjungin mereka. Aku dia kunjungi dia di dia kunjungi mereka. Dia beritakan Injil bagi mereka. Yesus melucuti senjata dan memalukan iblis. Dia sudah berkuasa atas iblis, sudah ambil otoritas dari iblis. Iblis nggak bisa berikan otoritas lagi, nggak bisa punya otoritas lagi. Yesus merebut kembali kunci neraka dan kematian. Itu bisa atas kematian hanya sekarang Yesus punya kuasa atas kematian dan neraka. Yesus sudah kunci ke neraka, kunci kematian dari iblis. Ketika Adam jatuh, iblis punya kunci. Yesus mau ambil kunci kematian. Dan dia khotbah untuk orang yang sudah mati. Dalam itu ada dua jenis orang. Jika kita dengarkan dari perkataan Yesus, Yesus jelas waktu dia cerita tentang Lazarus dan Abraham. Beda dari tempat Abraham. Tempat Abraham orang yang benar, orang yang saleh. Ketika dia di dunia ini, dia menuruti, dia melakukan kehendak Tuhan. Mereka punya tempat beda. Mereka yang jahat punya tempat yang beda. Dan mereka yang saleh, mereka lihat Yesus, mereka terima Yesus. Yesus beritakan Injil. Kamu telah mau masuk kerajaan surga. Kamu sudah siap untuk masuk kerajaan surga. Dan orang yang jahat, Yesus beritakan Injil. Siapa percaya dia bisa jadi orang kudus. Itu Yesus lakukan 3 hari. Dalam ini, di dunia ini, di berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Dia beritakan Injil ke manusia. Dan kuburan berapa hari? 3 hari. Dia beritakan Injil ke orang mati sebelum dia datang. Begitu, dia bisa berkuasa atas dunia dan kematian dan sorga. Tidak pun dia memerintah atas semua. Dia pembebasan orang yang saleh. Semua sudah dibebasan, mereka bisa masuk kerajaan sorga. Orang mati sebelum Yesus datang harus, kalau mereka dengarkan Yesus, masuk kerajaan sorga. Makanya sorga dan orang sebelum Yesus mati dan kita dan dengarkan Yesus itu bersama. Nggak ada bedanya lagi. Karena Yesus sudah beritakan Injil bagi mereka. Begitu, makanya kalau kita hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus. Karena dia telah bangkit. Karena dia telah bangkit, itu bukti bahwa Kristenan itu benar. Benar. Itu semua kuburan itu adalah tulang-tulang yang hanya 1 kosong. Karena Yesus bangkit, itu berarti Kristen adalah benar. Makanya semua agama satu yang benar itu Kristen. Karena Yesus telah bangkit. Semua yang menciptakan agama semua dikubur. Hanya Yesus bangkit. Karena bangkit itu buktinya. 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, jika kalau Yesus enggak bangkit, artinya apa? Baca sama bahasa
Dapat. 1 Korintus 15 ayat 17. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Amin. Kalau Yesus nggak bangkit, percaya kita sia-sia. Kenapa? Karena dosa kita nggak diampuni. Karena dia bangkit, dosa kita sudah diampuni. Dan kita akan mengalahkan kematian. Jangan takut lagi. Ada satu orang di Nigeria. Orang teroris masuk ke gerejanya, semua lari. Pendeta itu nggak lari. Dia diam, mereka bunuh dia. Dia nggak takut kematian. Dia serahkan hidupnya kepada mereka. Karena dia nggak takut kematian. Karena kematian adalah untungan. Kematian adalah untungan. Makanya dia nggak gerak untuk mau lari. Dia kalau sistem saya lari. Kalau saya hidup sama, kalau saya mati sama. Nggak takut kematian karena kematian kita adalah untungan. Karena kita masuk kerajaan surga. Dan menjaminan kita hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 dan 27, 26. Yesus adalah bangkit dan kematian dan kehidupan. Kalau kita percaya kita bisa bangkit, orang percaya Yesus harus dibangkit. Yesus menjadi perantara bagi kita, dia perantara di manusia dan Tuhan. Kalau kita nggak tawar hati lagi, kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Walaupun hidup kita susah, walaupun kita penuh dengan dosa, Tuhan dan antara kita sama Tuhan. Begitu kita punya harapan. Amin. Dan kita memiliki pembenaran dan pengampunan dan harapan, kehiburan. Begitu kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah pembenaran dan pengampunan. Saya jelaskan hal ini. Ketika orang lahir dunia ini, mereka tahu, kita bilang saya orang berdosa. Benar. Semua orang mengakui dia orang berdosa. Benar. Kenapa? Dosa dari mana? Dosa manusia dari mana? Dosa manusia dari Adam. Bukan kita berdosa, tapi Adam berdosa. Makanya orang lahir dalam Adam adalah orang berdosa. Kalau orang lahir dalam Adam adalah orang berdosa. Makanya orang lahir dari Kristus adalah orang benar. Makanya harus kamu dilahir kembali. Supaya kamu jadi orang benar. Orang percaya Kristus sudah jadi orang benar. Itu kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu untungannya. Orang sudah percaya, sudah jadi orang benar. Karena Adam yang pertama, bahwa kita dalam dosa. Kita jadi anak dosa. Sekarang Yesus datang, orang percaya Yesus bukan anak Adam lagi, tapi anak Yesus. Kita bilang kita punya Adam dua. Adam pertama dan Adam kedua. Adam pertama bahwa kita dalam dosa. Adam kedua keluarga kita dari dosa. Yesus keluar kita dari dosa. Kita bukan anak dosa lagi. Kita anak Tuhan. Amin. Makanya kebangkitan Yesus beritakan kita kemerdekaan. Kita nggak jadi buta ke dosa lagi, tapi kita jadi anak Tuhan. Percaya ini supaya kamu enggak tawar hati, saya orang berdosa. Kita bukan anak berdosa lagi, karena ketika Adam berdosa, kita lahir secara manusia. Kalau kita lahir secara manusia, kita sudah
punya bagian dari Adam, dan bagian itu adalah dosa. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah keluar dari Adam yang pertama untuk Adam yang kedua. Adam yang kedua ini itu Adam yang benar. Orang percaya dia sudah benar. Sudah jadi orang benar oleh percaya kepada Kristus. Amin. Makanya hakikat Yesus bawa kita untuk kebenaran. Kita menjadi orang benar. Bukan perbuatan kita. Bukan kekuatan kita. Hanya dari Yesus. Kalau kita percaya Yesus, kita jadi orang benar. Dalam Roma 5, 18 sampai 19. Katakan, sebagaimana Adam menjadikan kita berdosa, kini Yesus telah menjadikan kita benar. Ya, Adam yang pertama jadikan kita orang berdosa. Yesus dapat untuk menjadikan kita orang benar. Makanya Adam yang pertama bawa kita dalam dosa. Yesus keluarkan kita dari dosa. Kita nggak dalam dosa lagi. Kita di dalam Kristus. Begitu, kalau kita anak Kristus, kita sudah jadi anak benar. Amin. Hari ini, saya lihat kalau Yesus bangkit, maknanya apa dalam hidup kita? Kalau Yesus sudah bangkit, ia telah bangkit. Untungnya bagi kita apa? Maknanya apa? Dalam sini harus kita percaya ini. Karena dia telah bangkit. Bisa lihat? Nggak bisa? Oke. Kita bangkit berdiri, kita baca satu per satu. Kita mengakui, jangan tawar hati. Jangan aura hati, pasti jadi. Amin. Karena dia bangkit, aku bebas dari dosa-dosa aku. Karena dia bangkit, aku bebas dari belenggu-belenggu. Karena dia bangkit, aku bebas dari hutang. Karena dia bangkit, aku bebas dari penyakit. Karena dia bangkit, aku bebas dari kesedihan. Karena dia bangkit, aku bebas dari penyesalan. Karena dia bangkit, aku bebas dari kekurangan. Karena dia bangkit, aku bebas dari kebingungan. Karena dia bangkit, aku bebas dari kematian. Karena dia bangkit, aku bebas dari penolakan. Karena dia bangkit, aku bebas dari kutukan. Karena dia bangkit, aku bebas dari kehilangan arah. Karena dia bangkit, aku bebas dari kegagalan. Karena dia bangkit, aku menang. Amin. Tulis lagi-lagi apapun kebutuhanmu, masalahmu apapun, percaya karena dia bangkit, masalah saya sudah selesai. Karena dia bangkit, saya punya rumah. Karena dia bangkit, saya bisa senang. Karena dia bangkit, dia percaya ini. Dengan tawar hati, karena itu kuasa keimanmu. Kebangkitan Yesus berikan kita kuasa untuk keiman kita. Makanya karena Yesus sudah bangkit, kami punya semua kebutuhan kita. Makanya ini kecil, tulis lagi. Apa kamu bisa tulis? Tulis, karena dia bangkit, mana kebutuhanmu, mana masalahku, karena dia bangkit itu selesai. Karena dia bangkit, saya mau ini, karena dia bangkit, saya dapat. Inilah masalah saya, karena bagi saya bisa selesaikan semua. Itu bisa bagikan untuk teman-teman keluargamu. Percaya ini pasti jadi. Jangan tawar hati itu imanmu. Karena dia bangkit, dosa-dosa saya sudah ampuni. Karena dosa kamu ampuni, kamu orang benar. Kita bilang kuasanya doa orang benar.
Kalau saya sudah orang benar, dosa saya sudah ampuni. Karena doa saya pasti jawab. Apapun kekuranganmu, apapun masalahmu, apapun masalah apapun, percaya, bilang dirimu, karena Tuhan bangkit, itu pasti jadi. Itu bukan tawaran, mungkin, bukan, itu pasti, bukan mungkin. Mungkin saya bisa sembuh, karena dia bangkit, saya bisa sembuh. Kalau masalah apapun, masalah kanker atau banyak semua bisa sembuh karena Tuhan Yesus bangkit. Mulai hari ini untuk punya iman ini, karena Yesus bangkit, mama masalahku udah selesai. Mungkin saya sakit, karena Yesus bangkit, saya sembuh. Karena saya sakit kanker, karena Yesus bangkit, saya sembuh. Percaya dalam hatimu pasti jadi. Karena kebangkitan Yesus merupakan kita otoritas atas segala kuasa. Otoritas atas segala kuasa. Segala kuasa iblis, kuasa kematian, kuasa kekurangan, kuasa hutang, kuasa sakit. Semua bangkitan Yesus sudah berikan kita kuasa atas semua ini. Hanya kamu percaya. Itu jadi. Amin. Jika kamu percaya, itu pasti jadi. Mulai hari ini, untuk percaya kebangkitan Yesus sudah bebaskan kita dari semua masalah. Kita sudah jadi orang pemenangan. Amin. Amin. Kita nggak kurang apapun kalau kita punya Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit telah beritakan kita merdeka dari segala kebudak. Apapun yang ikat kita, belenggu apapun sudah batal oleh kuasa Yesus. Karena Yesus pergi kematian, ambil otoritas dari kematian. Kesakitan, ambil otoritas. Kekurangan, ambil otoritas. Dia bilang, sekarang semua otoritas di langit dan bawah udah jadi milikku. Saya sudah punya otoritas atas segala apapun. Makanya Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut apapun, karena dia berkuasa atas segala apapun. Makanya kalau kamu punya iman hari ini, percaya pasti jadi. Amin. Jangan tawar hati. Mungkin, tidak mungkin dalam Tuhan. Semua bisa. Makanya Yesus bangkit. Dia nggak tawar siapapun. Dia masuk kuburan 3 hari keluar. Dia bilang, Yesus katakan, saya punya kuasa untuk beritakan nyawa saya dan ambilnya. Dia beritakan nyawanya dan ambilnya lagi. Makanya dia berkuasa, kita berkuasa atas segala kekurangan, segala kematian, segala masalah apapun kita alami. Kita berkuasa atasnya. Karena Yesus beritakan kita kuasa. Menerima kuasa Tuhan hari ini. Menerima kuasa Tuhan Yesus. Supaya kamu bisa melawan semua masalah. Orang tidak punya arah, bisa punya arah. Orang kosong bisa jadi orang. Orang susah bisa dipulihkan oleh kuasa Yesus. Karena semua belenggu kita sudah dibatalkan. Kita bukan orang budak lagi. Tidak apapun belenggu kita lagi. Kita sudah jadi orang bebas. Orang jadi merdeka dalam segala kutub. Segala kutub sudah patahkan dalam hidup kita. Karena Yesus bangkit. Dia tutup semua kematian. Tutup semua hidup
kalah. Semua kita alami adalah hidup yang baru. Hidup yang baru ini penuh dengan kemenangan. Kita jadi orang pemenang. Makanya kalau kamu percaya, beriman, kamu sudah jadi orang pemenang. Jangan pikiran, oh saya bisa gagal, gak bisa gagal. Kalau kamu percaya. Amin. Makanya hari ini kita percaya Yesus telah bangkit. Kalau dia telah bangkit, semua yang mati dalam hidup kita sudah bangkit. Semua masalah kita sudah hilang karena Yesus sudah bangkit. Dalam hati kita Yesus telah bangkit hari ini. Kalau kita percaya, pulang dengan semangat ini, untuk mencerita ini, untuk mempercaya ini, untuk berdoa ini, menulis ini, setiap hari baca itu terus menerus, supaya semua jadi milikimu. Kalau Yesus telah bangkit, tidak masalah apapun, nggak bisa beres. Tidak masalah apapun. Walaupun itu tertinggi atau besar, pasti jadi mungkin. Karena Yesus telah bangkit. Tidak kuasa lagi atas kuasa Yesus. Karena dia bangkit. Tidak manusia bisa bangkit. Tidak manusia apapun bisa mati dan bangkit. Hanya Yesus. Itu bukti dia orang benar dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yesus sudah telah bangkit. Karena dia telah bangkit, kita jadi orang menang. Kau menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Karena hari ini Yesus telah bangkit. Karena dia telah bangkit, kami nggak punya masalah lagi. Semua kami alami itu sudah diselesai. Masalah apapun sudah selesai. Kami jadi orang benar. Apapun kami kerjakan pasti jadi berhasil. Semua hidup kami punya hidup yang penuh dengan berkati. Kami jadi berkat bagi banyak orang. Di rumah tangga kami, di tempat kerja kami, di gereja, dimanapun kami jadi berkat. Karena kami adalah anak Tuhan, anak Yesus yang telah bangkit hari ini. Kita rayakan bangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom.